Hai teman-teman, selamat datang kembali ya di channel Jessica Hanida. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan dimudahkan segala usaha dan rezekinya, amin. Wah, gak terasa ya, kita udah memasuki bulan yang baru, yaitu bulan September. Siapa nih teman-teman di sini yang udah gajian? Jangan lupa ya, langsung kita sisihkan atau kita pos-posin nih teman-teman sesuai budgeting yang kita buat. Nah, kalau teman-teman di sini masih ada yang nanya gimana sih caranya budgeting? Di video kali ini aku mau sharing teman-teman budgeting bulan September keuangan rumah tangga aku ya. Nah, untuk nominalnya ataupun kategorinya itu bisa disesuaikan lagi dengan kehidupan dan kebutuhan rumah tangga teman-teman masing-masing. Di video budgeting kali ini aku mau bikin yang simple ya teman-teman. Jadi bisa mempermudah buat kalian yang baru mau mulai budgeting. Karena di sini aku juga pemula ya teman-teman dalam urusan budgeting ini. Karena aku ngerasa kalau tiap bulan tuh kok minus gitu teman-teman, kok kurang. Nah, aku pun baru belajar selama tahun 2022 ini, aku baru mulai bagaimana budgeting teman-teman. Buat teman-teman yang baru mampir nih di channel aku ucapin selamat datang ya. Dan buat teman-teman yang sama-sama mau belajar bareng-bareng aku, di sini aku bukan mau pamer atau menggurui atau apa ya teman-teman, tapi mau sharing aja, berbagi sama teman-teman yang sama-sama pemula dalam budgeting. Di budgeting bulan September ini aku masih tetap bagi menjadi 3 kategori ya teman-teman. Yang pertama adalah tabungan, yang kedua adalah kewajiban, dan yang ketiga adalah kebutuhan. Untuk tabungan aku bagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama tabungan wajib senilai 100.000, tabungan pendidikan senilai 100.000, dan sinking fund sebesar 490.000. Kemudian untuk kewajiban aku bagi menjadi 3 juga ya teman-teman. Yang pertama itu maintenance apartemen atau IPL apartemen, itu senilai 1.300.000. Yang kedua untuk wifi itu senilai 380.000 dan asuransi 450.000. Untuk kebutuhan aku masih sama ya teman-teman. Ada belanja mingguan di mana per minggunya aku jatah itu 150.000. Sehingga selama 1 bulan itu belanja mingguan aku di total jadi 600.000. Kemudian belanja bulanan itu 300.000. Untuk susu anak senilai 250.000, jajan anak senilai 80.000. Kemudian untuk pulsa dan kuota senilai 100.000, galon dan gas 100.000. Kemudian bensin dan tol senilai 250.000 dan biaya tak terduganya senilai 100.000. Nah, untuk sinking funds itu aku bagi menjadi 5 kategori ya teman-teman. Yang pertama pajak kendaraan, yang kedua servis kendaraan, yang ketiga liburan, yang keempat gift, kelima adalah logam mulia teman-teman. Jadi totalnya itu semuanya adalah 490.000. Nah, lanjut aku mau langsung masukin ke dalam dompet yang udah aku bagi-bagi per pos ini ya teman-teman. Di sini langsung aja nih teman-teman aku pisahin. Untuk minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat itu nominal 150.000 ya teman-teman. Dan untuk kebutuhan per minggu ini itu untuk lauk dan sayur mayur ya teman-teman. Dan biasanya 1 minggu itu aku nggak hitung 7 hari tapi 8 hari ya teman-teman. Karena kan 1 bulan itu bisa 30 atau 31 hari. Kalau misalnya kita hitungnya 1 minggu 7 hari, berarti baru sampai 28 hari ya teman-teman. Jadi 150.000 itu harus cukup untuk 8 hari. Kalau misalnya teman-teman ada yang tanya, emang cukup 150.000 untuk 8 hari? Nah, kalau aku cukup-cukupin ya teman-teman.
Nah, menurut aku lebih enaknya tuh kalau belanja langsung per 2 minggu teman-teman. Jadi budget kita tuh kan jadi 300.000. Kalau 300.000 itu kita masih bisa akal-akalin lah gitu teman-teman untuk menunya. Jadi menunya tuh masih bisa kita bikin sama dalam berapa hari gitu teman-teman. Nah, nanti disesuaikan lagi teman-teman sama harga kebutuhan pokok di daerah teman-teman. Karena setiap daerah itu kan berbeda-beda ya. Bahkan aku kalau nonton di YouTube ada tuh teman-teman yang harga kebutuhannya tuh kayak misalnya sayur-sayuran tuh masih ada yang harganya 1.000-an. Sedangkan kalau aku nih di daerah Jakarta itu kayaknya jarang deh nemu yang harganya tuh masih 1.000-an gitu teman-teman. Kayak misalnya di sini aku beli kangkung, bayam itu tuh 3 ikat itu 10.000. Berarti 1 ikat itu sekitar 3.300-an ya teman-teman. Tapi kalau aku lihat tuh teman-teman masih ada yang 1 ikat itu 1.000. Itu kayaknya enak banget ya teman-teman, gampang gitu. Mungkin kalau misalnya harga segitu tuh untuk ngatur keuangannya. Nah, tapi kalau yang kayak kita nih tinggal di daerah Jakarta itu benar-benar mesti puter otak banget gimana caranya belanja itu benar-benar cukup teman-teman sesuai dengan kebutuhan. Oke, lanjut lagi teman-teman. Untuk apartemen, wifi dan juga asuransi itu aku taruhnya di rekening ya teman-teman, biar nanti tinggal langsung transfer aja gitu. Jadi aku nggak ambil lagi gitu uangnya teman-teman. Nah, ini udah selesai. Lanjut aku akan isi sinking fundnya teman-teman. Wah, nggak terasa nih teman-teman, udah bulan September aku juga harus bayar pajak kendaraan aku ya. Dan untungnya aku udah sisihkan sebelumnya teman-teman, dan aku kan baru mulai budgeting Januari. Jadi di sini aku bikin 9 kolom ya teman-teman dari Januari sampai September, dan per bulannya ini aku sisihkan 190.000. Nah, ini uangnya udah terkumpul semuanya, jadi nanti tinggal aku langsung bayar pajak kendaraan aku. Nah, ini aku tandain dulu. Jadi kalau dihitung 190.000 dikali dengan 9 ya teman-teman, 9 bulan itu ada 1.710.000 teman-teman. Nah, ini aku coba hitung ya teman-teman. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Ini 1 juta. Ini aku sisihin dulu teman-teman, 1 juta. Kemudian 100, 200, 300, 400, 500, 600, 650, 60, 70, 80, 90, 710.000 ya teman-teman. Jadi totalnya 1.710.000. Nah, kalau kita udah punya dana sinking fund ini tuh udah enak ya teman-teman. Jadi kita bayar sesuatu itu nggak mendadak gitu teman-teman, nggak mengurangi budget kita tiap bulannya ya teman-teman, karena memang sudah kita sisihkan sebelumnya. Nah, ini yang kedua untuk servis kendaraan aku sisihkan 100.000 ya teman-teman. Nah, untuk yang aku tandain silang itu berarti uangnya udah aku ambil untuk servis kendaraan aku teman-teman. Nah, ini aku simpen lagi. Lanjut ke sinking fund yang holiday atau liburan nih teman-teman. Nah, untuk nominalnya itu satu kotak 25.000 dan tiap bulannya aku sisihkan 50.000. Jadi aku arsir 2 kotak ya teman-teman. Meskipun PPKM atau coronanya ini udah menurun, tapi aku masih belum tahu ya teman-teman mau liburan kemana gitu. Tapi paling ini aku simpen aja sebagai tabungan dulu teman-teman. Kemudian untuk gift atau hadiah ini aku masih sama, satu kotak ini nominalnya 50.000. Jadi aku sisihkan 50.000 teman-teman. Jadi untuk gift ini baru ada sekitar 450.000 ya teman-teman, karena kan aku mulai baru dari Januari ke September itu 9 kali 50.000 baru ada 450.000.
Lanjut lagi di sini logam mulia sama aku akan sisihkan, tapi nominalnya itu 100.000 teman-teman. Nah, di sini aku akan tulis, bukan aku arsir, karena kalau aku ada duit berapa itu baru aku masukin teman-teman. Nah, ini aku masukin 100.000. Kira-kira logam mulia sekarang berapa ya teman-teman? Di atas 1 juta atau masih 900-an ya? Tabungan aku masih ada 800.000 teman-teman. Nah, ini untuk tabungan nominalnya 100.000. Meskipun keuangan kita tuh mepet gitu ya teman-teman, tapi usahakan ada minimal tabungan gitu teman-teman. Meskipun sedikit, misalnya teman-teman mampunya 20.000, 50.000, itu nggak apa-apa ya teman-teman. Setidaknya tuh kita bukan soal pengeluaran aja gitu teman-teman mengenai budgeting, tapi bagaimana kita juga mau untuk menabung. Nah, ini untuk dana pendidikan juga aku tambahin 100.000 juga ya teman-teman. Meskipun anak aku belum sekolah, tapi aku mau sisihkan sedikit-sedikit aja dulu gitu teman-teman. Nah, sekian dulu video budgeting bulan September aku kali ini. Semoga menginspirasi ya teman-teman. Terkadang berapapun yang kita dapatkan itu kayaknya kurang ya teman-teman, tapi melalui budgeting ini kita diajarkan untuk selalu bersyukur. Jangan lupa untuk selalu menebar kebaikan dan juga berpikir positif ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.